Sampai sekarang juga nggak percaya gitu. Nggak percaya bahwa sosok beliau, menurut Nino gitu ya, kalau beliau masih ada saat sekarang, makin banyak orang yang hijrah. Karena mungkin godaan setan dan lingkungan, minum terlalu banyak sampai ribut sama teman-teman, koma. Jadi sempat koma juga? Iya, dan ibu nggak tahu. Ada kabar ke ibu sampai ibu sakit. Namun ada kala insan tak berdaya saat nafsu engkaulah sambut dari surgaku. Wah. Ya Tuhan kami yang menguasai hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sohib-sohib santuy, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, tekan loncengnya, dan share. Manusia setengah ustaz. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Uje jasadnya udah terkubur 7 tahun yang lalu sudah, 2013. Tapi kebaikan beliau salah satunya diantaranya dengan lantunan selawat yang barusan tadi kita dengarkan dari seorang Kang Nino yang perubahan hidupnya pada awalnya terinspirasi dan tercerahkan dari ceramah almarhum Uje, walaupun cuma lihat di warnet non-stop nggak berhenti sampai beliau mandi, yang dimandikan bukan fisiknya saja tapi sampai batin. Sampai detik ini Kang Nino belum pernah ketemu dengan almarhum Uje. Sampai kapanpun Uje tidak akan pernah tergantikan. Tapi kita berharap kebaikan almarhum Uje ini banyak ditiru oleh kita yang masih muda. Amin. Di antaranya termasuk Kang Nino ya, yang masa kelamnya pun kurang lebih sama lah ya dengan almarhum. Dan sempat ngobat juga ya? Iya, sempat. Berapa tahun? Nggak tahunan sih kalau lagi jalan kan ya. Gitu. Kadang-kadang kalau nggak ini ngedoping kayak minuman kayak gitu aja sih. Ya gitulah, memang kehidupan di masa itu tuh. Mungkin orang ketika mengenal Nino sekarang oke, gitu. Dulu mungkin jijik. Tidur di mana aja dalam keadaan mabuk, mau mandi mau enggak gitu. Iya. Dan yang sempat viral tuh waktu acara tahun kemarin itu kan saya lihat di sosmed di mana-mana ya. Betul. Waktu Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu satu doa dari seorang pendosa yang sering bikin maksiat. Rabbana zolamna anfusana, sering menzolimi diri kita sendiri. Tapi betapa tiba-tiba sadar, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabbana, kalau saja Engkau tidak ampuni dosa-dosa kami, kesalahan kami, kalau Engkau tidak menyayangi kami,
pastilah kami akan menjadi manusia yang paling merugi. Dan subhanallah Kang Nino, di umur yang masih cukup muda ya, Alhamdulillah. tapi sudah menemukan titik balik. Allah punya banyak cara. Ternyata lewat dakwanya almarhum Uje, beliau terpanggil untuk hijrah, membuat dirinya menjadi lebih baik. Ya betul, al-insanu makanul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tapi baginda Rasulullah SAW beliau bersabda, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak keturunan Adam itu pasti pernah berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Tapi sebaik-baiknya manusia, anak Adam yang pernah berbuat salah, dia yang mau memohon ampun atas segala dosa-dosanya. Dan kita ikut berdoa semoga sahabat-sahabat kita yang masih di luar sana ya, Betul. layaknya dulu Kang Nino juga di luar sana, dengan beragam warna-warni kehidupan yang akhirnya membuat lupa khilaf. Kita cuma bisa berdoa mudah-mudahan sahabat-sahabat kita juga ikut terpanggil. Amin. Kalau dulu Kang Nino terpanggil oleh dakwahnya almarhum Uje, mudah-mudahan dengan sholawat, dengan dakwahnya Kang Nino juga itu bisa memanggil sahabat-sahabat Amin. yang lain. Allah. Nah, Kang Nino, Iya. setelah dari viral nih lagu itu, Rabbana Zolamna Anfusana itu, bagaimana pandangan teman-teman Kang Nino yang dulu di dunia yang sama nih, Iya. di dunia kelam yang sama? Kan ramai itu di sosmed ya. Iya. Mereka bilang apa ke Kang Nino? Sedih. Sedih. Karena mungkin dulu Nino tuh nggak begitu gitu. Dan jujur aja gitu, kayak kemarin Nino ikut lomba itu juga sebagai pembuktian gitu Bang. Karena ya kembali ke yang Nino bilang tadi, Nino tuh banyak kehilangan karena kesalahan Nino pribadi gitu. Kehilangan sosok orang yang Nino sayang, sahabat, temen, ya karena kesalahan kita gitu. Ya kalau boleh bilang gitu, bukan ingin mengguru gitu, 90% kesalahan kita kenapa kita dibenci sama orang karena Allah nggak ridho. Oke. Bukan berarti kita apa ya, bukan karena kita sebagai manusia dalam kehidupan yang keras gitu, tapi intinya itu kita punya kesalahan yang Allah itu nggak ridho sama kita. Oke. Gitu. Makanya benar ya, ilahi anta maksudi Betul. wa ridhaka matlubi. Wahai Tuhanku, anta maksudi, engkau adalah maksud dari semua kegiatan kehidupan kami. Wa ridhaka matlubi, tidak ada yang kita minta dalam hidup, tidak ada yang kita cari sepanjang hidup, Betul. cuma ridhonya Allah Subhanahu wa Betul. Ta'ala. Dan ternyata Allah ridho dengan almarhum Uje, keberkahannya banyak di mana-mana. Bahkan sampai sekarang pun masih banyak yang berdakwah dengan menggunakan cara beliau ya, Betul. walaupun dengan warna yang berbeda. Tapi teman-teman sekarang berusaha untuk masuk ke segmen anak-anak muda Betul. dengan tampilan, gaya, Iya. bahasa yang lebih mengena di hati anak-anak Betul. muda. Nah, Kang Nino nih Iya. sekarang setelah berhijrah, kemudian tahun kemarin ikut salah satu audisi, masihkah bersolawat, berdakwah dengan Masih. teman hijrah? Masih. Bahkan Nino coba masuk ke dunia itu sampai coba masuk lagi ke dunia hitam itu. Ada yang mendengerin gitu, damai gitu ya. Ke teman yang lama? Iya, ke temen yang lama, ke temen awal-awal yang Mereka nggak ngerasa, lu jangan sok ustadz Enggak. ya? Enggak, karena mereka tahu bandanya Nino kayak gimana gitu. Mereka welcome. Welcome. Wih bang, baru pulang ya. Gitu. Apalagi karena mungkin Nino ada beberapa kali kan pernah kasus beberapa sampai masuk LP gitu. Cuman dikarantina aja gitu. Karena kesalahan mukul anak polisi gitu ya. Karena nggak ngasih gitu. Nah dari situ ada beberapa teman yang ikut ke pengajian, cuma tabligh kayak gitu kan. Ada beberapa. Dan endingnya ketika Nino mulai lagi gali, ternyata ya surga itu bukan hanya buat orang yang udah lama kenal agama gitu. Orang yang baru syahadat juga udah surga tuh udah lebar, apalagi yang bikin percaya diri gitu buat Nino ngasih suntikan ke teman-teman karena udah ngerasain gitu bang.
kedamaian, ketenangan, mau hidup nggak punya uang gitu. Tapi ketika Allah ridho, makan nama asin sepotong juga sama nasi secomot juga nikmat. Oke. Beda cerita dengan Nino yang waktu dulu ngasilin uang sampai keringet basah, sampai ini duit banyak, emang banyak tapi nggak berkah. Nggak berkah. Nggak berkah. Habis terus. Iya. Dan nggak pernah puas. Ya? Betul. Dan salah satu yang bikin batin Nino tersiksa itu adalah ketika Nino ngasih uang haram sama orang tua. Sama ibu ya. Iya. Sampai Nino pulang ke ibu pakai baju kemeja biar kelihatan kerja gitu, biar nggak supaya orang tahu bahwa Nino hidup di Bandung tuh ngamen gitu kan, belaga ganteng gitu kan, pakai dasi, meluk, cium, dalam hati tuh jolim gitu. Masa darah daging yang udah nyayangin Nino gitu dari awal, dari kecil sampai sekarang, dikasih uang haram dari hal seperti ini. Dan sampai sekarang pun Nino jujur sangat cinta banget sama ibu. Ibu tuh dengar keadaan Nino waktu di Bandung kayak gimana, susahnya, digebugin gitu kan, sampai tawuran, ribut sama ormas ini, ormas itu, dibawa ke LV. Ibu tahu, cuman apa ya, kebaikan seorang ibu tuh yang bikin Nino tambah semakin semangat buat berubah tuh, di samping mendengarkan ceramah Uji, yaitu dia nggak nahan rasa sakit buat Nino gitu kan. Sampai ending cerita Nino cuci kaki ibu, diterima di sebuah perusahaan instansi kesehatan. Kerjaan ini dari malam tuh part time nyari uang halal, terus sambil dengerin salawat kayak gitu. Sampai ending cerita Nino difitnah disangka ngambil APD rumah sakit, sampai dibawa ke LP, ditanya diintegrasi gitu. Aman lagi di jalan, hidup kelam lagi, udah 2 kali balik gitu bang, circle. Sampai ya, dalam hati mau terjun di jembatan di Cikapundung itu masih dalam airnya, mau ngakhirin diri aja gitu. Udah dosa sama orang tua, ngasih rezeki yang bukan haknya, yang harus dimakan sama orang tua, adik-adik masih kecil gitu. Sampai ketemulah sama si Erin gitu, orang yang mungkin pang tapi dia punya visi hidup. Lu nggak usah lama-lama di sini katanya. Nah ketika Nino diajak main band, ngepang gitu, mulai lupa lagi nih gitu, buka lagi. Nah ketika itu Nino masih ingat waktu acara bulan Ramadan, kebetulan lagi ada kisah almarhum menceritakan tentang proses hijrahnya yang diambil di salah satu stasiun TV di program silat itu. Sampai di kejadian itu, endingnya Nino pas mau manggung kebayang-bayang lagi omongan dari almarhum. Kembali. Karena mungkin godaan setan dan lingkungan, minum terlalu banyak sampai ribut sama teman-teman, koma. Jadi sempat koma juga. Iya, dan ibu nggak tahu. Ada kabar ke ibu sampai ibu sakit. Alhamdulillah qadarullah, Allah masih sayang. Endingnya wallahi entah siapa suaranya mirip sama almarhum. Sampai ketemu nanya-nanya ke guru ngaji, Pak saya tuh pernah begini katanya. Ada orang yang nyampirin saya ngasih tasbih katanya. Tapi orang itu cakep, bening gitu. Cuman belum pernah Nino ngelihat seorang yang cakep kayak gini gitu. Cuman bersautan ada kembali kayak gitu. Bangun jam 10 karena Nino udah nggak enak gitu kan. Di mana ini? Ternyata udah di rumah sakit. Pulang, mandi, sholat. Ketika lihat cermin, melihat wajah yang hancur gitu. Endingnya pulang Nino ke rumah, ibu dalam keadaan sakit. Saat itu Nino minta maaf, Bu maafin. Dan setelah kejadian itu Nino mulai belajar agama terus sampai sekarang. Walaupun secara passion Nino masih tetap seperti ini. Nah setelah itu hikmah selanjutnya, kabar dari adik almarhum
Bang Uje meninggal, langsung Nino itu nangis. Sampai Itu- ngedownloadin ceramah-ceramahnya. Itu lagi di mana Kang Nino waktu pertama kali dapat Kabar. informasi Uje Lagi meninggal? jalan mau pulang ke rumah ibu. Adik, Masih tahu. bang, ini ustadz yang aku ngefans meninggal. Siapa? Ini nih ustadz ini, pas dilihat. Sampai sekarang juga nggak percaya. Nggak percaya Dan- bahwa sosok beliau, menurut Nino gitu ya, kalau beliau masih ada saat sekarang, makin banyak orang yang hijrah. Gitu. Dan nggak ada niat waktu itu takziah karena bingung kali mau Bingung. kemana. Karena dulu nggak tahu siapa gitu, rumahnya di mana, apalagi kan artis. Sedangkan Nino orang biasa gitu kan, aduh mau kemana gitu. Lihat-lihat di berita ngelamun, kayak kehilangan sosok figur gitu. Kalau ini seandainya, Uje masih ada nih, seandainya Uje masih ada. Terus Kang Nino kan banyak tercerahkan lewat ceramah-ceramah beliau. Kalau beliau masih ada, terus Kang Nino dikasih kesempatan, andai beliau masih ada, dikasih kesempatan, kalimat pertama apa yang Kang Nino mau sampaikan ke almarhum Uje? Terima kasih. Nah, Itu ya. terima kasih dan peluk paling gitu. Iya. Karena memang gimana ya, sosok beliau tuh mungkin di Nino tuh kalau ibaratin ngefans tuh terlaluan lah gitu. Meskipun belum ketemu gitu, dari gayanya dia, dari gaya pakaiannya dia, kalau lagi ngeledekin orang buat diajak buat dengerin ceramahnya tuh khas gitu. Sampai Nino ketawa-ketawa, tapi masuk gitu di otak tuh. Gitu. Cuman banyak, kebetulan Nino seneng nulis, ada beberapa kata yang Nino tulis, dibikin lagu. Nino kalau seandainya almarhum ada mungkin bilang terima kasih, peluk, sudah gitu aja. Kok sampai pengen meluk gitu gimana? Kenapa tuh? Karena gini kan, setiap orang tuh punya hak. Haknya tuh apa? Allah mungkin menitipkan syariat takwa dari sosok beliau untuk contoh buat Nino gitu. Dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya gitu. Artinya Kang Nino aja yang belum pernah ketemu ya. Apalagi kayak saya sama sahabat-sahabat yang lain yang emang udah bener-bener banyak banget ngambil hikmah langsung dari Betul. keseharian beliau. Ya asiknya, loyal dan royalnya gitu ya, kebaikannya. Ya tapi kan sekarang gimana pun memang beliau udah nggak ada lah ya. Hanya saya mau bilang makasih banget, makasih buat Kang Nino. Sama Abang. Saya setiap tahun tuh memang pengen banget ngasih hadiah buat almarhum Uje ya, dalam bentuk apapun sebisa saya gitu. Karena memang apa yang saya rasain sekarang ini kan ya sedikit banyak atas jasa baik beliau lah ya. Beliau orang yang nggak pernah merasa tersaingi di saat teman-temannya ada di televisi. Beliau ngerasa bahwa semua ustadz tuh punya hak untuk berdakwah secara lebih luas di media. Dan nggak ada tuh perasaan iri, dengki di hati beliau ya. Itu yang bikin sebisa mungkin ya, bahkan dalam keadaan sekarang kita harus di rumah aja, nggak kemana-mana. Saya berpikir saya mau bikin kado apa buat almarhum Uje gitu ya. Ya nggak ada yang bisa saya harap sih dari kita ngasih sesuatu ke Uje ya. Kita cuma berharap inilah kebaikan sedikit yang kita bisa kasih ke Umi Tatu, ke Ustadz Aswan, ke Bang Haji Deki, Umi Pipik, Abizar, semua keluarga besarnya lah.
Gitu. Mudah-mudahan ini bisa jadi kado terindah dari Kang Nino. Amin. Buat almarhum Uje, buat Umi Tatu. Saya pokoknya makasih banget Kang Nino atas Sama-sama Bang. atas apa ya, keluasan hati Kang Nino lah untuk meluangkan waktu jauh-jauh datang dari Bandung ke sini gitu. Terus gini Kang Nino, Iya. kayaknya Sohib Santuy juga pengen dengerin yang kemarin sempat viral nih. Kan mereka cuma bisa nyaksiin dan nggak semua nonton karena itu di salah satu TV swasta dan udah setahun yang lalu. Betul. Gitu ya. Makanya insya Allah di channel saya dan di channel Kang Nino Mudah-mudahan. kita bisa saling berbagi dakwah Amin, di insya Allah. channel masing-masing. Pasti Sohib Santuy udah kangen dengan suaranya Kang Nino yang viral dengan lagu Rabbana ya, Bidadari Rabbana Surga. ya, Bidadari Surga ya. Iya. Kalau yang viral tuh Bidadari Surga ya, Dua-duanya. dua-duanya ya, sempat viral juga ya. Viral juga. Kayaknya Bidadari Surga dulu ya. Boleh. Bidadari Surga. Mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi buat kita semua dan jadi kado terindah buat almarhum Uje. Gue kangen Je. Temen-temen semua kangen Je. Kita semua kangen sama Uje. Nggak akan bisa kita lupain semua kenangan Je. Makasih Je. Nggak banyak kebaikan yang bisa aku kasih buat Bang Bro. Begitu banyak kebaikan Bang Bro yang udah dinikmatin para sahabat, termasuk sahabat yang walaupun cuma ketemu lewat televisi seperti Kang Nino, tapi saya yakin itu jadi amal jariah buat almarhum Uje. Begitu banyak kenangan. Saya kalau melihat foto-foto tuh ya, apalagi kemarin waktu dibikinin video sama Bang Jafar Diedit sama Umi Tatu, itu foto diambil waktu kita syuting Kultum di salah satu TV swasta. Terus kita pulangnya bareng, kita sempet makan mie di daerah Cibubur. Dia sama asistennya ada Bang Iban, ada beberapa teman-teman. Saya ingat banget dia bilang gini, Jak, dia manggilnya Jak. Kalau udah manggil Jak itu biasanya Uje. Orang ada yang manggil Ki, ada yang manggil Ustaz. Kalau dia udah manggil Jak, kita jarang banget sadar ya kalau hidup sementara. Itu nggak tahu tuh lagi makan tiba-tiba dia ngomong sambil makan, gue nggak tahu gue kapan balik. Gue nggak tahu kapan lo balik dan lo pun nggak tahu kapan lo balik. Jadi kayaknya setiap hari kalau kita berpikir bahwa itu adalah hari yang terakhir, kita nggak pernah mau jadi orang jahat. Seandainya kita tahu kalau hari ini adalah hari terakhir kita hidup, pasti kita akan ngasih yang terbaik dari hidup kita buat orang lain. Betul. Buat pasangan hidup, buat anak-anak, buat keluarga, buat orang tua. Itu nasihat yang menurut saya tuh jelek banget gitu. Bener sih, tuh Uje ngomongnya sambil yang merenung, dia mikir. Terus dia lanjutin, dia bilang jangan-jangan itulah kenapa Allah nggak ngerahasiain umur kita ya. Betul. Karena Allah kepengen setiap hari kita selalu berbuat baik, supaya di saat Allah ambil nyawa kita di hari itu pun kita dalam keadaan baik. Ya, kalau Kang Nino, Iya. saya kan lihat Uje nih benar-benar orang yang memuliakan ibu ya, Umi Tatu, tuh muliain banget. Kang Nino boleh cerita nggak tentang ibu Kang Nino nih? Ibu. Wah. Semua ibu punya warna yang luar biasa ya.
termasuk Umi. Tidak mungkin Bang Uje lahir dari ibu yang asal-asalan, nggak mungkin gitu. Dan Nino pun ketika Nino hidup susah, hidup gak jelas, orang lain gak berhak buat nyalahin ibu Nino gitu. Karena apa? Dulu pernah ada cerita begini Bang, ketika Nino mau berbuat ngebela ibu, dihina sama keluarga, dihina sama tetangga karena nggak punya beras, sampai nggak dikasih, sampai jadi tukang cuci. Nino nekat gitu, sampai Nino waktu itu usia kelas 6, masih ingat gitu orang, sampai Nino ngutuk ke orang itu, sampai nggak mau kenal lagi sama orang itu, sampai noyor-noyorin kepala ibu, sampai di situ dendam gitu. Sampai batas emosi Nino udah saking lama mendarah daging, Nino hajar Bang sampai habis gitu. Jadi buat teman-teman semuanya, mungkin sahib-sahibnya Bang Jaki gitu, jangan sampai dikit pun kalian nyakitin seperti apa yang Nino pernah lakuin ke ibu, karena sedikit tetesan air mata ibu tuh neraka buat kita gitu. Mudah-mudahan sih jangan pernah ada lagi pemuda-pemuda yang sekarang atau teman-teman yang berani sampai netesin air mata. Tuh hancur, hidup di dunia bakalan hancur. Tapi yang namanya seorang ibu tidak lepas dari doa Bang. Iya. Di saat Nino lagi nggak ada buat sandaran, ibu tuh selalu, Bang, pulang, kalau nggak punya uang pulang. Mungkin karena dia nahan ngedengar omongan orang kan. Mama dengar katanya abang naik truk buat nyari duit katanya. Sampai Nino lempar nih uang yang udah dikumpulin dari keringat sendiri buat sekolah adik-adik gitu. Nino buang. Malas gitu loh. Kenapa Allah tuh masih memberikan cobaan-cobaan ketika ayah sudah nggak ada, ketika sosok figur ayah yang Nino butuhin gitu. Ini nggak adil gitu. Usia kelas 4 SD harus berjibaku di tengah galian batu gitu. Ibu Nino dengan terbopo-bopo gitu, terbopo-bopo, lari-lari, banget sih gitu. Tapi karena dendam Nino pengen buktiin kalau saya tuh bisa gitu ngidupin ibu walaupun harus tanpa keluarga gitu. Jujur ketika Nino ikutan acara itu, salah satunya adalah balas dendam, pengen ngebuktiin bahwa ini anak kecil yang dulu kalian anggap cuman orang yang gak jelas gitu, orang yang gak mampu buat sekolah gitu, bisa berhasil gitu. Dan ketika Nino mulai meniti diri buat lebih baik lagi, ibu semakin percaya pesan ibu ke Nino tuh. Ibu tuh nggak pernah sedalam ini gitu sebelumnya kan. Mama cuma mau bilang kalau mama udah nggak ada, abang harus kuat karena godaan di luar tuh lebih kejam. Mama seneng, mama nggak pernah benci sama abang. Dari kedua tangan yang kasar, ya rezeki sampai yang bisa sekolah, bisa bermusik gitu, dari ibu. Dan mungkin ibarat kata kalau Bang Uje masih sekarang juga, kalau masih ada, mungkin akan seperti itu gitu. Betapa Nino lihat dari cerita Umi rapat sekali gitu, sampai Nino berpikir mungkin benar kata Bang Uje, kita nggak akan jadi apa-apa kalau tanpa ibu. Terus sih Bang. Kang Nino, alhamdulillah ibu masih ada ya? Masih ada.
di kesempatan ini kira-kira kalau di hadapan Kang Nino ada ibu Kang Nino yang udah bersusah payah, peras keringat banting tulang, Kang Nino bisa jadi seperti sekarang. Kalimat terindah apa yang Kang Nino mau sampaikan buat ibu? Lebih ke apa ya Bang? Buat mama gitu. Terima kasih buat semua jasa mama, keringat mama yang udah ngalir sampai sekarang darah daging. Mudah-mudahan mama panjang umur. Amin ya Rob. Mama bisa lihat abang lebih sukses lagi biar bisa nunjukin bahwa kita bisa bahagia gitu. Mungkin Kang Nino udah nggak bisa menyampaikan apa yang terlalu banyak kebaikan-kebaikan dari seorang mamahnya. Ya di kesempatan ini kita semua yang ada di sini termasuk Bang Ian, ada Bang Eka, ada Bang Joker, Bang Dedi. Kita semua mau ngucapin makasih Ibu, makasih Emak, makasih Mama, makasih Umi untuk semua kebaikan yang sebandel apapun kita. Ibu gak pernah capek untuk terus nerima kita. Seburuk apapun kita di mata seorang ibu, kita adalah permata hidupnya yang gak akan pernah hilang. Untuk melengkapi podcast kita, kira-kira Bidadari Surga kalau kita persembahkan untuk ibunya Kang Nino sebagai Bidadari Surga ya? Ya. Berkenan ya? Bismillah. Sok, mangga. Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kemurniannya. Namun ada kala insan tak berdaya saat nafsu yang Untuk mamahnya Kang Nino, walaupun saya belum pernah ketemu waktu acara kemarin, untuk mamanya Kang Nino, untuk mama saya di rumah, maafin kita punya banyak salah, Ma. Kita jauh dari sempurna, jauh dari yang mama mau. Kita sering bandel, nggak ikut apa mau orang tua, terutama mama, umi, ibu, semua. Maafin kalau kita punya salah. Nanti kita lanjut lagi, biar Kang Nino menikmati kelembutan
seorang ibunya, saya menikmati kebaikan hati mama saya semuanya. Nanti kita akan kembali lagi. Sok duduk. Oke, sahabat-sahabat semua, di situasi yang cukup menyentuh perasaan kita kalau udah ngomongin masalah ibu, umi, mama, sosok yang berjasa banget sepanjang hidup kita. Setinggi apapun kita terbang, sejauh apapun kita berlari, sedalam apapun kita menyelam, ibu sosok yang tidak akan pernah tergantikan. Kisah yang begitu menyentuh dari Kang Nino tadi, subhanallah, harus beberapa kali balik ke dunia kelam, tapi mamah beliau menerima dengan tangan terbuka sebagai seorang ibu. Begitu tersentuh beliau ketika berbicara tentang ibu, untuk menyanyikan lagu Bidadari Surga almarhum Uji aja udah gak sanggup. Oke, Bidadari Surga, tapi saya cuma pengen tahu nih, bukan cuma dari Kang Nino. Sebelum Kang Nino nyanyi Bidadari Surga, punten, Bang Ian, kalau ngomongin ibu nih, ibu masih ada ya? Iya, masih Ustaz. Masih. Tapi ente aman kan sambil sosok ibu ente sampai ente seperti sekarang? Ada yang bisa diceritain nggak sedikit buat saya? Ibu itu buat saya adalah mukjizat buat saya. Karena saya nggak bakal bisa begini sejauh ini kalau nggak ada doa dari ibu pasti. Hanya buat teman-teman yang ibunya masih ada, yang bapaknya masih ada, sayangilah mereka. Mumpung kita belum terlambat, mereka masih ada. Sayangilah sekuat tenaga kita, seluruh waktu kita. Sebuah lagu dari almarhum Uje yang sangat fenomenal. Lagu ini orang belum banyak tahu di masa hidup beliau, tapi justru ketika beliau dipanggil oleh Allah, lagu ini banyak kita dengerin di mana-mana sampai detik ini. Dan di haul almarhum Uje yang ke-7, seorang yang dulunya anak pang, pernah di dunia kelam, beberapa kali coba bertobat tapi balik lagi karena pergaulan, ngefans banget dengan almarhum Uje, tercerahkan dengan dakwah-dakwahnya almarhum, dan sekarang beliau di tengah-tengah kita semua. Kalau tadi mungkin beliau dalam kondisi sangat mengharukan ketika sudah berbicara tentang ibu, kita dengar langsung Bidadari Surga dari orang yang sangat mengagumi almarhum Ustaz Jefri Al-Bukhari, Kang Nino Mandala. Setiap manusia punya rasa cinta
yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berdaya saat dusta mampir bertata. Ku inginkan dia yang punya setia dan mampu menjaga kemurniannya. Saat ku tak ada, ku jauh darinya, amanah pun jadi penjaganya. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidadari surgaku. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bidadari surgaku. Subhanallah, subhanallah. Kang Nino, Yes. buat saya pribadi, jujur tahun ini tahun yang beda banget dari tahun-tahun sebelumnya. Masya Allah. Ketika saya dan para sahabat almarhum ingin memberikan kado terindah, ada warna baru di tahun ini, Bang Ian. Kita pernah memberikan kado dalam bentuk rekor muri, ceramah ustadz-ustadz non-stop, ada berapa puluh ustadz, 24 jam waktu itu. Dan tahun ini di tengah wabah virus corona, ternyata hikmahnya kita punya sesuatu yang sangat berbeda. Betul. Untuk memberikan yang terbaik untuk almarhum Unci. Ya, saya nggak bisa bilang apa-apa buat Kang Nino ya, dan nggak bisa memberikan apa-apa. Makasih, makasih. Kalau kita baik terhadap orang yang sudah nggak ada, mudah-mudahan suatu saat kita udah nggak ada pun, Amin. masih banyak orang yang mengingat dan mengenang kebaikan kita. Betul. Dan subhanallah, Allahu akbar walillahil hamd. Hadza min fadli Rabbi. Kang Nino, makasih Sama-sama, Bang. buat waktunya. Alhamdulillah. Saya selalu berdoa. Saya buat Kang Nino bukan guru, bukan Masya muallim. Allah. Saya hanya seorang sahabat layaknya dulu Uje menganggap dirinya juga sahabat buat saya. Alhamdulillah. Bukan seorang guru. Beliau sosok guru yang nggak pernah menggurui, Ya. sosok ustadz yang nggak pernah merasa jadi ustadz. Ya. Bahkan di ceramah-ceramahnya sering kita dengar orang itu baik harus, tapi yang nggak boleh itu merasa baik. Betul. Soleh harus, jadi orang benar harus. Yang nggak boleh itu merasa udah soleh dan udah jadi orang benar. Betul, Bang. Itu yang nggak boleh. Ya. Kang Nino punya Ya. pesan nggak buat sahabat-sahabat yang dulu sama-sama di masa kelam nih? Ya. Buat teman-teman semua yang menyaksikan podcast ini, Ya. teman-teman Kang Nino yang tahu Kang Nino dulunya gimana, bandelnya, nakalnya. Tapi subhanallah, Allah punya cara yang begitu indah ya Alhamdulillah.
untuk memberikan titik balik kepada seorang Kang Nino, dan sekarang subhanallah berhijrah lebih baik, bahkan bukan berhijrah sendiri tapi berusaha untuk mengajak orang lain juga bisa menikmati hijrah itu sebuah kekuatan bagi diri untuk lebih baik dan lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat teman-teman mungkin buat sohib-sohib yang nonton channel Abang Jaki Mirja, Nino juga pertama kali mau ucapin terima kasih Bang Ustadz udah berkenan undang Nino ke sini, buat Sama-sama. juga terutama buat Al Mukarram, Nino terima kasih. Mudah-mudahan Al Ustadz mendengar. Terima kasih udah pernah hadir dalam hidup Nino, sudah memberi banyak ilmu, pecutan meskipun tidak ketemu. Insya Allah Nino bersaksi almarhum Ustadz Jeffrey orang baik, orang soleh. Insya Allah. Dan buat teman-teman yang teman-teman seperjuangan masih merintis di saat Nino masih di bawah, di saat kita kacau, ayo kita sama-sama kembali. Allah tidak pernah melihat rupa kita, Allah tidak melihat style kita, passion kita, tapi Allah melihat hati kita. Ketika Allah sudah memanggil kita untuk bertobat, bertobatlah. Karena kematian itu nggak selamanya bagus. Ada kalanya kita bakalan mati tiba-tiba dalam keadaan yang nggak biasa. Dan Nino harap teman-teman juga bisa merasakan kenikmatan hidup hijrah, hidup yang penuh arah, hidup yang penuh barokah, dan wallahi bahagia sekali. Bahagia. Dan itu nggak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Betul. Ya. Kalaupun Jabal Uhud dijual pun nggak akan bisa. Ridho Allah tuh lebih gede, lebih gede dari gunung, dari bukit, bahkan dari dunia ini. Sangat terbuka lebar buat kita yang jauh. Dan kenapa? Itu harus usaha keras ya. Betul. Ketika hijrah, Allah pasti ngasih ujian. Benar. Allah akan ngasih ujian. Tapi diseiring ujian, ketika kita udah berpacu kepada Allah, nikmat. Ketika kita meninggal pun insya Allah syahid. Amin ya rabbal alamin. Satu kalimat yang saya kutip lagi dari almarhum Uje yang sering kita dengarkan di ceramah-ceramah beliau. Jadilah manusia berusaha, jangan jadi manusia merasa. Betul. Berusaha baik, tapi tidak merasa baik. Betul. Berusaha soleh, tapi tidak merasa soleh. Berusaha taat, tapi tidak merasa taat. Kalimat yang ringan, yang begitu indah, jelek di hati, menusuk, dan membuat kita sangat tertampar dengan segala kesombongan dan keangkuhan kita selama ini. Betul. Buat seluruh masyarakat Indonesia, sohib-sohib santuy, kado terindah terakhir dari Kang Nino yang jauh-jauh dari Bandung ke Jakarta di saat situasi seperti ini, kado untuk almarhum Uje yang jasadnya sudah terkubur, tapi insya Allah segala kebaikannya tidak akan pernah terkubur sampai hari akhir. Persembahan dari Kang Nino. Ya Rabbana, 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 ya Tuhan kami yang menguasai hati, kami telah lupa senantiasa bersalah hanya padamu. Hati ingin kembali, kami telah sesat, kami telah aniaya. Jika tanpa ampunanmu, jika tanpa rahmat dan cintamu, sesungguhnya kami adalah orang merugi. Ya Rabbana, Rabbana,
tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita sering banget nggak sadar teman-teman, kalau justru kita sendiri yang sering menzolimi diri ini, nggak bersyukur, jarang minta ampun, sering bikin dosa, nggak pernah merasa bersalah, nyakitin perasaan orang, nggak pernah hormat sama yang lebih tua, nggak pernah sayang sama yang lebih muda. Itulah kita, itulah saya. Mudah-mudahan inspirasi dakwah UJ bisa membuat kita menjadi manusia lebih baik lagi. Amin ya Allah. Lebih baik di mata Allah dan lebih baik di mata manusia. Sekali lagi saya mau ngucapin makasih banget buat Kang Nino. Sama-sama Pak Ustaz. Sahabat saya, sahabat kita semua, yang dakwahnya mungkin tidak seperti ustadz-ustadz yang dengan ceramah ya. Tapi kalau suatu saat memang ada ke arah sana, subhanallah. Tapi lantunan lagu, syair, lirik itu menjadi dakwah untuk kita semua. Balighu anni walau ayah. Yuk teman-teman, kita berdakwah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Karena dakwah bukan cuma kewajiban para ustadz. Dakwah bukan cuma kewajiban para kiai, para habaib. Dakwah kewajiban kita semua. Satu ayat yang kita sampaikan itu menjadi amal jariah sampai ke akhirat. Kang Nino, makasih. Sama-sama Pak Ustaz. Siap. Tetap Bismillah. beliau kesini ini sudah melalui prosedur. Jadi Qadarullah. pakai masker juga. Terus pakai hand sanitizer sesuai arahan pemerintah. Tetap di rumah aja, jangan kemana-mana. Ikuti aturan pemerintah. Insya Allah itu jadi ibadah. Amin ya Allah. Kita berdoa mudah-mudahan wabah virus corona cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa beraktivitas, beribadah seperti biasa, sholat berjamaah di tempat-tempat ibadah di masjid. Saudara-saudara kita yang non-muslim juga bisa beribadah di tempat ibadah masing-masing. Bisa bersilaturahim lagi, bisa ngumpul, bisa berkarya seperti biasa sebelum adanya wabah virus corona. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Semoga Allah ampuni dosa kita. Amin ya Allah. Dan Allah beri kita kekuatan Amin. untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Terima kasih Sohib-sohib santuy. Kang Nino, punten, saya nggak tahu harus berapa kali ngucapin terima kasih. Iya. Dan yang nggak pernah saya lupakan, makasih juga buat keyboard organ tunggal. Bukan ya? Keyboardut. Keyboardut. Seorang keyboardis bukan sih? Keyboardis ya? Pemencet piano. Oh, pemencet piano. Seorang pemencet piano yang sudah membuat kita terbawa dengan alunan-alunan pianonya. Kang Ian, ada yang mau disampaikan buat Sohib-sohib santuy? Pokoknya tonton terus di Zaki Mirza Channel. Insya Allah konten yang bermanfaat buat kita semua, buat orang banyak. Pokoknya semangat terus Sohib-sohib santuy. Oke. Ada salamnya. Salam santuy. Salam santuy. Oh, Gini nih. salam santuy. santuy. Oke, Luar 1, 2, biasa. 3. Salam santuy. Terima kasih teman-teman semuanya. Kang Nino, makasih. Jazakallahu khairan. Bang Ian, kameramen, Bang Joker yang udah banyak membantu. Like, subscribe. Bang Dedi, Bang Egi, semuanya. Weh, terima kasih udah ngosrek-ngosrek karpet. Keren, mantul semua. Sohib-sohib santuy, jangan lupa like, comment, and subscribe Zaki Mirza Channel. Nino Mandala, musik. Subscribe-nya. Oh iya, jangan lupa di like, share, subscribe channelnya Bang Zaki, sama kontennya berfaedah. Nah, like, comment di channelnya Nino Mandala, musik. Nino Mandala Musik. Iya. Untuk Instagram. Instagram di
@Nino_Mandala. Nino_Mandala. Jangan lupa @Nino_Mandala. Oke, bikin happy lagi. Ya, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bukan cuma jadi tontonan, tapi jadi tontonan buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santuy. Nah, jadi waktu itu ini tuh viral gara-gara audisi lagu ya di salah satu stasiun TV bawain lagu Bida dari Surga. Coba dong. Waduh, masya Allah. Siap. Ini langsung di request nih sama anaknya, bro. Oke. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah sambut bidadari surgaku. Wah, suara bagus loh ini. Masya Allah. Suaranya pasti tinggi, soalnya dulu anak pang, mainnya tinggi kan lagu-lagu ya. Alhamdulillah.